warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang tercinta, malam ini kita masuk ke bab 8. Betul? Betul. Betul. Tentang tamimah dan ruqyah. Nah, untuk yang baru hadir, mungkin mikir tamimah apaan sih gitu ya. Kalau kalau Roke udah sering dengar. Tamimah tuh apa? Nah, tamimah itu jimat, sesuatu barang yang entah dikalungin di anak kecil kah, yang entah ditempel di atas pintu kah, yang digantung, yang disimpan di dompet, yang ditaruh di pakaian, begitu, macam-macam ya. Dengan keyakinan barang tersebut bisa membawa kebaikan dan menolak keburukan. Nah, di antara perkara-perkara yang tersebar di penjuru dunia Islam itu adalah menggantungkan atau memakai jimat. Ya ke anak-anak, ya ke orang dewasa, digantungin di mobil, di rumah, bahkan di hewan. Kalau di kampung tuh kenapa hewan dipakein kalung kayu yang kayak lonceng tuh ada yang berkeyakinan biar hewannya sehat kayak gitu ya. Pokoknya itu kembali ke niat memang. Kalau niatnya biar terhindar dari bencana, terhindar dari gangguan, atau penyakit ain dan lainnya, nah itu udah menggantungkan sesuatu pada makhluk ya. Jadi akidah yang kayak begini ini udah mengakar banget di sebagian masyarakat kita. Ya ini bukan akidah yang baru muncul soal jimat ini dari dulu. Ya, soal jimat ini sudah sejak dulu. Sejak Islam juga belum datang. Maka ketika Nabi diutus, Nabi pun mengingatkan tentang bahayanya jimat. Bahwa jimat itu adalah kesyirikan yang membahayakan. Tapi kalau walaupun sudah seperti itu, masih banyak gak orang pakai jimat? Bu Ibu, Bu Winda, Ya, Bu Mima. ya gitu deh, ya gitu deh. Masih laris nggak sih Banyak, Banyak banget. banyak. di kalangan Dari orang ibu awam masih hamil, bayi lahir, Hmm. dikalungin apa, kasih bangle, kasih peniti. Nah, nah sayangnya kadang-kadang para dai juga ikut melariskan tersebaran jimat-jimat tersebut. Bahkan sebagian dari mereka justru menjual jimat-jimat itu dengan harga yang bervariasi sesuai dengan fungsinya dan keampuhan jimat tersebut. Contoh, maaf banget ya, Gue ada minta maaf duluan ya. seorang Habib yang pernah memberikan ke saya kayak apel jin gitu. Kan kita bingung ya, apel jin tuh apel apaan? Ternyata cuman terbuat dari kuningan, bentuknya kayak apel. Dalamnya itu kayak kemenyan begitu. Sedih ya. Nah, begitulah Lengkap ya. tradisi-tradisi dan sunnah-sunnah kaum jahiliyah yang bisa tetap tegar dan hidup kembali di masyarakat Islam, sementara Quran dan hadis-hadis Nabi ada di tengah-tengah kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena jauhnya masyarakat dari ilmu. Orang awam banyak. Kadang-kadang awam pun memilih, gue mendingan awam aja kalau gue banyak tahu ntar berat. Bener nggak? Mm-mm. Ya, Mendingan gak belajar ya. iya. Jadi penggunaan jimat itu emang makin laris karena itu tadi banyak banget masyarakat kita yang pengen ngambil jalan pintas dan praktis. Pengen buka warung ke dukun atau yang agak-agak kelihatan lebih islami kikun, kiai tapi prakteknya dukun gitu ya. Jadi biar terjaga, biar berhasil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Wulan. Selamat bergabung. Jadi gitu ya. Jadi mereka di dalam perdagangan mereka segala macam. Mereka tanpa menempuh sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat. Maka mereka dengan penuh keyakinan pergi ke dikun, uskun,
dukun, jimat penjaga, segala macam. Ya. Nah, jadi bab ini adalah penyempurna untuk bab sebelumnya. Kenapa? Karena kita masih ngobrolin soal jimat. Nah, cuman kalau di bab ini kita lebih detail tentang contoh-contohnya. Maka kita bilang di awal termasuk kesyirikan, ya. Termasuk kesyirikan di bab sebelumnya itu bilangnya termasuk kesyirikan. Kalau bab ini udah nggak ada, pokoknya tentang tamimah dan ruqyah. Kenapa? Karena ntar ruqyah ada rinciannya. Ada yang prakteknya penuh dengan kesyirikan, ada yang disyariatkan. Jadi ruqyah pun ada dua, ada ruqyah syar'i, ada ruqyah syirki, gitu ya. Beda halnya dengan orang pakai gelang, nolak bala, itu udah pasti merupakan kesyirikan. Nah kalau ini, kalau dibilang tentang tamimah dan ruqyah, oh berarti ruqyah syirik dong. Oh tidak, ini ada penjelasannya. Maka nggak dibilang dari awal, termasuk kesyirikan tamimah dan ruqyah, enggak, gitu ya. Sekarang kita lihat dulu hadis di awal. Diriwayatkan dalam Sahih dari Abu Bashir Al-Ansori radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pesan apa? Agar tidak ada lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Berarti kalau maksudnya Nabi gini, siapapun yang Nabi utus untuk berdakwah, kalau dia ketemu di unta atau ada kalung seperti itu harus dicabut, diputusin. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, gitu ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ruqo watamaim watiwalah syirkun. Nah ini kalau orang baca begitu aja kan jadinya, nggak boleh tuh berarti ruqyah itu syirik gitu ya. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Nah Ulan kalau dengar kayak gitu Lan, sebelum ketemu aneh, pasti mikir dong, Lan ruqyah yuk. Enggak, gue udah baca tuh di buku Tauhid, katanya ruqyah, tamimah, tiwalah syirik, udah. Nah padahal kan ada penjelasannya gitu ya. Dalam hadis marfu dari Abdullah bin Ukaim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau bisa melindungi dirinya, ini serem nih kalimat terakhirnya, maka Allah akan menjadikan orang itu bergantung kepada benda tersebut. Artinya gini, ketika kita mempercayai suatu jimat, suatu benda, maka Allah lepas tangan. Nasib kita Allah serahkan kepada benda tersebut. Ngeri nggak? Nah, kalau benda itu ada jinnya, nasib kita diserahin sama jin dong. Nah, makanya ketika orang bersekutu sama jin, misalnya gini, apa namanya? Ketika dia misalnya berobat ke sesuatu yang pakai jin, kan yang berperang jinnya. Iya, kalau jinnya menang dia sembuh. Kalau jinnya kalah, habis dia gitu. Dan itu pernah dialami oleh suami dari salah seorang teman kita. Saya nggak usah sebut namanya, pokoknya ada. Alhamdulillah orangnya hari ini nggak hadir. Gitu ya. Nah, sekarang dicatat boleh. Tamimah apa sih? Tamimah itu sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal dan menolak penyakit ain. Pernah lihat nggak, Lan? Bayi-bayi yang dikasih kalung kayak benang hitam. Nah, itu namanya tamimah. Dia kan katanya biar nggak sakit, biar kejaga gitu. Nah, tapi kan yang dikalungin ayat-ayat Quran nih. Nah, ini bagaimana nih? Sebagian ulama salaf memberikan keringanan dalam hal ini, tapi sebagian lagi tetap tidak membolehkan dan melarangnya. Siapa yang melarangnya? Salah satunya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa beliau melarang? Ya khawatirnya itu tadi, walaupun pakai ayat Quran, nanti kita lebih bergantung kepada benda tersebut. Itu baru penjelasan ya. Karena juga tentang ruqyah dan tamimah, maka kita jelaskan dulu tamimah itu apa. Sekarang ruqyah. Ya, ruqyah itu apa sih? Ruqyah yaitu yang disebut pula dengan azimah, ya. Ini dibolehkan kalau penggunaannya bersih dari hal-hal syirik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah memberikan keringanan dalam soal ruqyah ini. Dulu itu ruqyah itu cuma buat ngobatin dua macam. Satu untuk ngobatin ain, kedua ngobatin dari sengatan kalajengking. Tahu kan padang pasir binatangnya kan kalajengking sama ular.
Makanya ruqyah itu dulu itu untuk sengatan binatang berbisa dan dari ain. Nah, ain ini nih seiring perkembangan zaman, ain itu dia bisa berupa aneka rupa penyakit gitu. Ain itu bisa berupa berupa macam-macam penyakit yang orang mungkin lihatnya kalau secara medis ya sakit, tapi ternyata itu ain gitu ya. Sampai kemarin saya ngobrol sama suami. Jadi ain itu kalau kita tahu solusinya benar-benar kayak sulap. Saat itu dia sakit banget, saat itu kita rukyah dan kalau memang dia ain dan rukyah kita benar, Allah izinin sembuh saat itu. Ya, saya pun dalam perjalanan rukyah itu ibaratnya banyak banget tertakjub-takjub ya dengan Allah tuh maha besar. Allah tuh maha hebat banget dah. Ya, Allah udah kasih kita bekal Quran dan hadis. Mungkin kebanyakan kita yang tidak paham. Akhirnya ketika mengalami sesuatu kita nggak tahu solusinya. Tapi kalau ketika kita mempelajari dan kita tahu solusinya, alhamdulillah gitu ya. Seperti saya pernah merukyah orang yang saraf kejepit, dia udah masuk HCU dan alhamdulillah sebelum itu dia udah banyak ngobrol sama saya tahu banget ganjilan-ganjilan dia sama siapa aja gitu kan. Maka ketika saya datang ke rumah sakit, saya tanya dia, ya kita udah sholat maghrib dulu nih, udah sholat maghrib, habis itu kita bersiap untuk merukyah, saya tanya dia, kamu gimana sama suami? Udah aman? Aman kak. Sama anak, si sulung, aman. Sama adik, aman. Sama siapapun, udah nggak ada aman. Pokoknya bahasanya saya tuh ngadepin pasien paling kooperatif tuh dia tuh, gitu ya. Jujur dia benar-benar emang nggak ada ganjilan lagi. Nah kita rukyah saat itu dan alhamdulillah ada air zam-zam dan minyak habatus sauda. Yaitu Allah aja yang ngasih petunjuk ya. Saya tetesin batu soda ke air zam-zam tersebut, kita rukyah dia, dan nggak biasanya saya ngusap dari kaki ke leher, karena dia emang terbaring. Padahal dia nggak ngerasin mual, tapi dia langsung muntah-muntah. Nah setelah dia muntah-muntah, alhamdulillah dia bisa bergerak. Tadi nggak bisa bergerak sama sekali. Gerak ke kanan bisa, gerak ke kiri bisa. Coba sekarang duduk-duduk dia bisa, langsung nangis. Besoknya dia langsung berangkat kerja lagi. Gitu. Nah temennya yang dokter pun bilang, gue nggak yakin ini dari obat medis. Ada yang di plastik itu tuh. Iya, iya. Gue nggak yakin ini karena obat medis. Ini pasti karena rukyah. Kata si temannya yang dokter. Kata dia, kasus kayak lu ini pemulihannya bisa 4 tahun, kata dia. Masya Allah ya, secara ilmu manusia, dia butuh 4 tahun untuk pulih. Tapi ternyata udah bisa ngapa-ngapain lu, katanya. Ini benar-benar dengan rukyah nih, kata si dokternya. Alhamdulillah, alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi, di situ saya berpikir, subhanallah, Masya Allah. Oh, artinya kita dikasih ujian, bukan begitu saja dikasih ujian, tapi Allah udah siapin bekalnya juga gitu. Dikasih ujian, tapi dikasih senjatanya juga kita. Nah, ada orang yang punya senjatanya, ada yang tidak, ya. Maka rukyah itu adalah eh, ruko itu artinya mantra-mantra atau jampi-jampi. Disebut juga dengan azimat atau ajimat boleh. Yang penting penggunaannya terbebas dari hal-hal kesyirikan. Kemudian tiwalah apa tiwalah? Kan tadi inaruko watamaim watiwalah syirkun. Nah tadi tamimah sudah, rukyah sudah. Tiwalah apa? Nih yang suami istri nih. Tiwalah itu sesuatu yang dibuat dengan keyakinan apa sesuatu itu bisa menjadikan istri atau suaminya tambah mencintai pasangannya. Berarti bahasa kita apa? Pelet ya. Bahasa kita pelet. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Hai Ruwaifi," kata Rasulullah, "Hai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang. Maka sampaikanlah kepada orang-orang bahwa barang siapa yang menggulung jenggotnya atau memakai kalung dari tali busur panah atau bersuci dari buang air dengan kotoran binatang atau tulang, maka sungguh Muhammad berlepas diri dari orang-orang tersebut." Berarti hal ini dilarang ya, menggulung jenggot, pakai kalung dari tali busur panah, atau bersuci dari buang air dengan kotoran binatang atau tulang. Muhammad berlepas diri dari orang tersebut.
Nah, Imam Waki meriwayatkan, Imam Waki itu gurunya Imam Syafi'i ya. Waki meriwayatkan bahwa Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang memotong tamimah dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Bahkan kan berat ya. Misalnya nih, Mbak Ninis pulang ke Jawa, ada yang lagi pakai tamimah, Mbak Ninis langsung gunting aja, buang. Kira-kira memancing perkelahian nggak Mbak? Memancing timbulnya Perang Dunia ke berapa? Iya, memancing keributan itu ya. Jadi itu tadi, karena itu bukan hal yang mudah untuk kita memerangi kesyirikan tersebut. Pasti kata Mbak Ninis. Ya, jadi di sini menunjukkan pengingkaran yang keras dari Nabi SAW, di mana beliau sangat serius soal pelarangan penggunaan jimat-jimat sampai-sampai Nabi mengutus utusan untuk mengumumkan pelarangan jimat tersebut. Gitu ya. Sekarang, apalagi nih kira-kira nih, jimat itu kan sifatnya umum ya, dari sisi bentuknya, dari sisi di mana dia digantungin. Oh, tapi Hindu bukan Mbak Ninis. Kata Mbak Ninis di Bali semua anak kecil pakai tamimah. Tapi Hindu Iyalah. itu Islam yang pakai Iya, iya Hindu, iya Hindu. Hindu mah. Oh, Hindu iya. mah udah agak usah diomongin, Hindu mah dia agama kemusyrikan dia itu ya. Iya, Ya, ya, bilangnya agama kemusyrikan ya. Kemusyrik banget dia. Hindu Agama bukan. Tamimah. Iya. Tamimah bagi dia tamimah tuh kewajiban. Kak saya pernah dengar teman Hindu bilang dia tuh ketemu sama barong yang beneran, barong asli yang hidup. Itu kayak kita ketemu nabi katanya. Ya, Nabi. Nabi ini siapa contoh ya. ya? Maka semua semua barang yang digantungkan, diletakkan, ditulis dalam rangka dengan niat nolak bala, maka itu termasuk jimat. Contohnya apa? Bentuknya tali kah? Bentuknya kain kah? Kulit kah? Janur kuning kah? Bunga-bunga, tulang hewan, akar pohon, benda laut, kerang, keong, segala macam sampai logam-logam tertentu. Ya, justru sekarang orang nulisnya di mana? Nggak lagi nulis di kulit atau di kain, mereka nulis di perak dan emas. Nah, itu perak dan emas atau platinum. Contoh apa yuk? Yang pakai gelang atau kalung kesehatan. Gitu ya. Ini kalau kita ngomong di tempat umum, oh, saya habis dibully ntar. Gitu. Cukup di kelas doang gitu ya. Oke. Sekarang saya sampaikan hadis dulu ya. Hadis dari Zainab. Zainab istri Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Tadi ya, sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat, dan tiwalah adalah kesyirikan. Nah, kata Zainab begini, kenapa kau bilang kayak begitu? Demi Allah nih, mataku bergerak-gerak. Kalau bahasa kita kedutan. Matanya Zainab kedutan. Terus aku pergi ke Fulan Yahudi. Terus dia ngerukyah aku. Nah, ini contoh ya. Rukyah sudah ada sejak dulu. Yahudi pun bisa merukyah. Gitu ya. Jadi, ya terus bagaimana rukyahnya? Ya, tentu pakai doa-doanya dia. Nah, kakak Zainab tuh datang ke tempat Fulan Yahudi, dia ngerukyah. Lalu jika dia telah merukyah aku, maka mataku tenang kembali, nggak kedutan lagi. Kan dulu belum ada larangan dari Nabi, gitu ya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya itu adalah pekerjaan setan. Artinya gini, gimana orang ke dukun tuh nggak takjub, gitu ya. Kadang kayak sulap, dibawa ke dukun cepat sembuh. Hmm. Sebenarnya di sini kita harus bertanya dengan iman kita. Eh, di alam semesta ini, segala sesuatu ada sebab akibat, ada sunatullahnya. Ketika orang berobat, kalau dia nggak karena ain ya, tiba-tiba sembuh, seperti tadi di fisik kelihatan matanya Zainab kedutan atau dia sembuh, maka kata Ibnu Mas'ud itu pekerjaan setan. Yang Hmm. gerak-gerakin mata itu juga tak sisi tangannya si setan, gitu ya. Maka si Fulan Yahudi tadi merukyah, setan berhenti ngerjain. Biar apa? Biar kita tambah yakin, gitu. Maka kata Ibnu Mas'ud, Ada yang nanya nih tunggu dulu. Sesungguhnya cukup bagimu untuk mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW apa? Itu tadi Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Itu doanya kata Ibnu Mas'ud.
kayak lagi Apa yang nanya? ngerukiah. Monggo. Kayak lagi ngerukiah. Yang nanya nanya jampe-jampe termasuk tamimah bukan katanya. Jampi-jampi itu rukyah. Jadi rukyah itu artinya Bukan tamimah berarti ya? bukan, tamimah itu barang, benda. Jampi-jampi itu masuknya ke rukyah itu artinya secara bahasa dia adalah mantra atau jampi-jampi. Jampi-jampi ya bilangnya ya, bukan jampe-jampe ya. Nah, makanya kalau kita ngomong soal rukyah kita harus bilang rukyah syar'i gitu kita bilang. Kenapa? Karena Hmm, rukyah tidak syar'i ada ada sirik. jampi-jampinya itu ya. Hmm. Jadi kadang kalau kita dibacain sama orang pun ketika kita di rukyah kita harus tahu dibaca apa. Kita harus Dia baca berdoa makan ya. iya, mending doa mau makan kalau dibacain doa masuk WC. Kan ngeri. Ya kan Lan? Tapi Ulan ini kemarin gak baca doa masuk WC loh, aman. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dia baca apa. Karena banyak orang yang menggabungkan antara ayat Quran dengan mantra. Ayat Quran nih, taruh, tas taruh lagi mantra. Itu ada. Gitu ya, nauzubillah. Nah, sekarang kembali ke soal rukyah tadi. Ada seorang wanita tua yang ke rumah kami untuk merukyah. Dia punya penyakit apa itu kayak demam sampai warna kulitnya ruam kemerah-merahan. Ya, kamu kalau sekarang campak kali ya. Nah, terus kami memiliki tempat tidur yang tinggi kakinya. Maka adalah Ibnu Mas'ud kalau masuk ke rumah, beliau berdehem dengan mengeraskan suaranya. Maksudnya tanda, gitu ya. Ada cowok nih. Suatu hari dia datang, tatkala wanita tua itu mendengar suaranya, maka dia pun berhijab. Lalu Ibnu Mas'ud datang dan duduk di sampingku, dan dia menyentuhku, dan dia merasakan ada benang. Kata Ibnu Mas'ud, ini apa? Aku bilang ini adalah rukyah untuk mencegah penyakit humroh. Humroh tadi itu ya, yang panas demam sampai kemerahan. Nah, ketika Zainab bilang apa sih perempuan tua tadi bilang ini penyakit apa benang ini buat nyelamatin dari penyakit umroh, maka Ibnu Mas'ud menariknya dan memutuskannya lalu dibuang. Kata Ibnu Mas'ud, keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak membutuhkan kesyirikan. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rukyah, jimat, dan pelet adalah kesyirikan. Pelet itu tiwalah tadi ya. Itu ya, jadi kita harus tegas. Jadi eh, apa namanya? Waktu itu Zainab itu kena penyakit itu datang wanita tua untuk merukyah dia. Nah, ternyata dipakein benang. Nah, ketika Ibnu Mas'ud masuk, dilihat itu di tangan istrinya maka dicabut. Nah, di sini hadis ini ada kisahnya lagi dari Isa bin Abdirrahman. Dia berkata, kami menemui Abdullah bin Ukaim sementara dia sedang sakit. Kami jenguk beliau. Maka dikatakan kepada beliau, coba engkau gantungkan sesuatu. Jadi ketika orang-orang pada nengokin, ada yang mengusulkan, coba deh gantungin tuh sesuatu gitu. Ya, kan biasa orang kadang gitu ya, ada satu orang sakit yang jenguk 10 orang punya ide masing-masing. Ada yang suruh ke dokter, ada yang suruh ke alternatif, ada yang suruh pakai herbal, ada yang suruh pakai segala macam lah. Belum lagi MLM obat-obatan misalnya kan, gitu ya. Maka coba engkau gantungkan sesuatu, maka beliau berkata, aku menggantungkan sesuatu, kata dia. Kematian lebih dekat daripada hal ini. Sementara Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka akan disandarkan kepadanya. Jadi kalau kita sampai pakai jimat, nasib kita tergantung pada jimat tersebut. Allah nggak ikut campur. Nauzubillah. Maka inilah gunanya, inilah manfaatnya kita kenal sunnah Nabi SAW. Biar apa? Biar kita selamat dari kondisi genting kayak tadi. Lagi sakit keras disuruh gantungin sesuatu. Kalau kita meninggal, nauzubillah. Ya, kalau Abdullah bin Ukaim tadi nggak kenal sama sunnah Nabi, dia pun pasti akan pakai jimat. Apalagi dia saat itu lagi kondisi sakit. Sebagian orang ketika sakit kadang imannya lemah, benar nggak? Orang kalau lagi sakit imannya lemah, benar. Bukan semata-mata karena jimat, capek sama sakit. Ya Allah, sampai kapan sih ya Allah? Bolak-balik mulu rumah sakit. Ya Ya, benar, 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 benar. sakit ini kelar, timbul sakit yang lain. Masya Allah, kalau Anda boleh bilang orang yang banyak penyakit itu sabar ya subhanallah. Kalau kita boleh bilang pahala lu udah numpuk kayak apa, udah segede gunung Uhud kali. Mungkin ini mungkin kalau dibilang menghibur nggak terlalu menghibur juga ya orang yang lagi sakit udah capek banget gitu ya. Makanya memang Iya. subhanallah gitu ya. Maka jangan ngomong bilang sabar, sabar, sabaran dia sama kita. Iya. Ya, sebagian orang kalau lagi sakit imannya lemah. Jadi kadang-kadang ada aja tuh yang datang ke dukun biar penyakitnya cepat sembuh. Jangankan pakai jimat,
kedukun aja dia mau gitu ya, kadang-kadang nauzubillah. Nah, kita lihat lagi tamimah. Kalau tamimah kalau berdasarkan Quran dan hadis, apa perintahnya? Lebih baik ditinggalkan karena nggak ada dasarnya dari syariat. Walaupun mungkin tadi ya, kan tamimahnya isinya ayat Quran. Sebagian ulama salaf pada yang bolehkan. Kita mending lebih aman ambilnya jangan. Ya, pendapat yang lebih kuat bilang tamimah yang pakai Quran itu boleh, itu cuma sebagian. Tapi yang lebih kuat adalah bilangnya itu jangan. Nanti insya Allah penjelasannya kemudian. Sekarang tentang ruqyah. Ini tentang ruqyah. Yang tolong yang punya buku pulpen catat, terutama yang baru. Ulan catat ulan. Ya dong, Ini baik catat. dong. Ulan Dini catat. Oke. Ruqyah itu apa sih? Nah, boleh dicatat ya. Ruqyah adalah penyembuhan suatu penyakit dengan pembacaan ayat-ayat Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Gitu ya. Ruqyah adalah penyembuhan suatu penyakit dengan pembacaan ayat-ayat suci Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu ruqyah. Jadi kalau nanti orang ditanya, apaan sih ruqyah lan? Pengobatan pakai Quran gitu, pakai ayat Quran. Nah, aku kok di sono aku dengarnya cuma nggak pakai ayat Quran, cuma doa sama Asmaul Husna. Boleh. Ruqyah tuh pakai ayat Quran, pakai doa-doa, dan pakai Asmaul Husna. Boleh banget. Ya. Nah, syarat dibolehkannya ruqyah ada 3. Syarat dibolehkannya ruqyah ada 3. Ini kesepakatan para ulama. Ya, ruqyah itu diperbolehkan kalau dia memenuhi 3 persyaratan. 1, ruqyahnya dengan firman Allah. Ruqyahnya dengan firman Allah berarti pakai Quran kan? Ruqyahnya dengan firman Allah atau dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu nomor 1 masih ya. Ruqyahnya dengan firman Allah atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Ruqyahnya dengan firman Allah atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, ayo Ibu, kira-kira apa Ibu? Ibu Mima. Syarat pertama, ruqyah itu harus dengan ayat-ayat Quran, firman Allah, atau dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kira-kira yang kedua apa syaratnya? Dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Makanya kalau kita ruqyah kan, ukhruj ya adu Allah. Ya bisa aja di Indonesia kan, keluar lu. Gitu ya. Keluar wahai musuh Allah. Kita pakai bahasa Arab. Kenapa? Kan jinnya belum tentu ngerti. Kita minta sama Allah biar jinnya tahu gitu. Kadang-kadang jin tuh walaupun dia nggak paham, ketika kita baca ayat Quran, dia kepanasan juga, kebakar juga dia. Jadi Jadi ruqyah dengan bahasa Arab. jadi Atau, kalau ada atau kalau dia nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa lain boleh. Yang penting pasiennya paham. Kalau nggak paham ngeri. Niat ingsun bla 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 ngeri gue. Gitu kan. bahasa Jawa itu. Iya, ada orang pakai bahasa Jawa ada, pakai bahasa Sunda ada. Tuh, jadi kalaupun dia nggak pakai bahasa Arab, tapi pasien tuh harus ngerti yang dia ucapin. Jadi kedua syaratnya ruqyah dengan bahasa Arab atau kalau dia pakai bahasa selain Arab maka harus dipahami maknanya. Nah yang ketiga ini, last but not least, walaupun ketiga terakhir tapi ini paling penting apa? Hendaknya meyakini bahwasannya ruqyah, ya hendaknya meyakini bahwasannya ruqyah itu tidak memberikan pengaruh apapun dengan sendirinya. Hendaknya meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberikan pengaruh apapun dengan sendirinya, akan tetapi kembali kepada Allah. Jadi tetap ya, kalau Allah izinin, ya sembuh. Kalau Allah belum izinin, belum. Bukan karena ruqyah kagak sakti, ya, atau apapun, bukan. Kadang-kadang ruqyah itu belum berhasil banyak faktor. Peruqyahnya mungkin eh, kurang yakin, kurang pede, pasiennya belum kepengen, nggak full 100% pengen diruqyah gitu. Jadi banyak faktornya.
atau tidak ada hijrahnya, ya, tidak ada istiqomahnya. Ruqyah itu kuncinya udah sering saya kasih tahu ya. Eh apa namanya tadi saya? Apa tadi? Gue ngomong apa sih, Win? Rukiah kuncinya di mana kuncinya? Dia Kun- istiqomah. Iya, kuncinya di hati. Tazkiyatun Hmm. nafs. Kenapa orang gangguannya berat? Kadang-kadang hati itu banyak sampahnya. Hmm. Maka sebagian ulama keliru karena mereka berpendapat ruqyah itu pakai apa aja boleh selama bermanfaat. Ini nggak boleh. Kalau kata ini dibantah oleh Ibnu Hajar. Kata Nabi SAW, kata Ibnu Hajar gini, kan Nabi bilang, tidak mengapa ruqyah selama tidak ada kesyirikan padanya. Nah, kalau ruqyah itu pakai bahasa eh, yang tidak dipahami, maka dikhawatirkan mengandung atau bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Jadi jangan sampai ya, kalau ruqyah itu dengan bahasa yang kita nggak paham, pakai bahasa Dayak, pakai bahasa Jawa, Bisa Dayak pakai lagi. bahasa Sunda, kita aja jangan, nggak boleh. Kita harus tahu dia baca apa. Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dan jimat-jimat, rajah-rajah dan ruqyah-ruqyah yang ada di tangan masyarakat yang tidak dipahami maknanya, ada padanya kesyirikan kepada jin. Maka para ulama muslim telah melarang ruqyah yang tidak dipahami maknanya karena dikhawatirkan mengandung kesyirikan walaupun yang meruqyah tidak tahu bahwasanya itu adalah kesyirikan. Jadi nggak boleh ngasal. Kan dia nggak niat, nggak tahu. Nah, kata siap makanya kalau kagak tahu jangan berani-berani gitu loh maksudnya. Ya nggak Win? Kalau kagak tahu jangan berani-berani meruqyah. Kita harus tahu yang kita baca. Kalaupun kita dibacain, kita harus tahu apa yang dia baca. Gitu. Baik, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Silakan. Yang mau nanya dulu nggak? Lanjut, Om. Ayo, monggo Mbak Hani. Bukan, maksudnya belum ada yang mau nanya. Silakan lanjut dulu gitu. Oh, baiklah kalau begitu. Suka usil ya. Ember. Bentar. Ini aneh habis bilang aneh kan nulis di thread. Aneh kan terus di thread tentang ucapan orang miskin gak boleh punya anak. Iya yang itu tuh. Nah, kalau kita ngomong dari sisi tauhid itu ucapan itu bisa memberat keislaman. Yang protes banyak, gitu ya. Kalau semua orang Islam, Iyalah pasti. Aku juga kemarin sempat di itu juga tuh. Ayo kita open discussion yuk di grup KPHI kan. Orang miskin gak boleh punya anak. Gimana Bu Indah, ibu psikolognya nih mau ngomong nggak? Sebelah, no komen. karena bakalan pro kontra juga kan kalau kita Nggak ngomong. lagi juga nanti ketemunya tuh jadi lebih lebar. Jadi kalau kalau kita ngomong sama orang yang nggak sepemahaman tuh jadinya kemana-mana, Mm-mm. ya kan? Kalau kalau kita ngomong pakai dari sisi Tibu Nabawi kah misalnya, atau dari sisi ekonomi, kan beda-beda kan POV-nya. Terus mau jadi satu gitu sama kan pegel aja gitu, pegel ke kelebaran ininya. Bentar ya, bentar. Oke, sekarang kita lanjut. Nggak ada yang nanya kan? Baik, saya lanjutkan. Sekarang gini, ini kan tentang ruqyah. Jadi camkan baik-baik. Nanti kalau kita praktek jangan nanya lagi, aku harus ngapain? Siapin apa? Ojo. Cara meruqyah yang syar'i. Nih, catat. Cara meruqyah yang syar'i. Cara meruqyah yang syar'i. Namanya di sini nafas. Ya, nafas itu Ani tulisin di chat ya. An-nafsu. Nafs.
Gue typo sendiri. Nah, naf ini tiupan. Jadi metode rukyah itu macam-macam. Pertama pakai tiupan. Tapi tiupan ini kalau dibilang nafas ini tiupan yang ada sedikit air liurnya, gitu ya. Bukan nyembur ya Bu, bukan. Kalau Nah, kalau air air liurnya tersudut namanya ngeludah. Tuh. nafas ini tiupan yang ada air liurnya dikit. Tapi ada juga yang bilang nggak ada air liur sama sekali, gitu ya. Eh, jadi masih halus lah. Kata Nabi gini, mimpi yang baik datang dari Allah dan mimpi yang buruk datang dari setan. Jika salah seorang dari kalian melihat mimpi yang tidak dia sukai, misalkan kita kebangun nih gara-gara mimpi buruknya, terus kebangun, apa yang kita harus lakukan? Hendaknya dia meniupkan 3 kali dan berlindung dari keburukannya, meludah ke arah kiri ya. Orang bilangnya meludah, tapi jangan meludah yang mentang-mentang suami sebelah kiri tidur, nanti si Ulan nih Pak Anto sebelah kiri, cuy, jangan ya. Kalau sebelah kita ada suami, jangan meludah yang bersemangat. Kenapa kamu meludahin aku, mah? Iya, aku lagi mimpi buruk, nah, sunahnya meludah memang, tapi bukan ludah seperti itu, Bu, ya. Jadi dia meniup ke arah kiri 3 kali, tiupan yang seakan-akan kayak ada air liurnya. Dan itu tidak akan memudar. Jadi kenapa harus melakukan itu? Jadi ketika kita mimpi buruk terbangun nih, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya, tuh 3 kali. Kenapa? Kalau kita lakukan itu, mimpi buruk itu nggak akan membawa pengaruh buruk buat kita, ya. Kadang-kadang ada orang mimpi buruk itu isyarat, tanda, gitu ya. Tapi ketika kita melakukan itu, udah jadi penutup. Dah, itu nggak akan ada pengaruhnya lagi sama kita sama sekali, insya Allah. Itu kata Nabi SAW, bukan kata saya, Kata saya. ya. Yang kedua, kalau yang kedua benar-benar niup yang pakai air liur, tapi belum sampai derajat meludah. Bingung kan? Ya udahlah, anggap aja meludah lah gitu ya. Meludah tipis-tipis. Kalau dulu inget nggak bilangnya gini, meludah tapi pura-puranya gigi depannya ompong jadinya gitu. Ya Allah, Yang waktu di hotel Kriya atahlu, atahlu ini meludah tipis-tipis deh ya. Ya, tiupan ya yang sampai keluar air liur tapi nggak sampai meludah yang banget-banget. Dan memang Nabi SAW kalau ngerukyah pakai ludah. Itu saya nggak berani pakai. Bisa saya berantem sama Wulan tak kalau saya rukyah dia pakai ludah. Cuy, gitu ya. Udah kita habis makan semur jengkol, sedap bener dah. Ya. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan di dalam satu hadis, maka sahabat yang merukyah itu dia meludah dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin hingga seakan-akan orang tersebut baru saja lepas dari ikatan. Maksudnya apa? Ini hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia merukyah kepala suku. Padahal sakitnya apa? Sakitnya gara-gara disengat binatang berbisa. 2 bulan bengkak nggak sembuh-sembuh. Ya benar-benar. Tapi dia pakai apa? Pakai Al-Fatihah. Al-Fatihah, dia tiup sampai ada ludah. Gitu ya, tiup sampai ada ludahnya. Orang itu seakan-akan baru lepas dari ikatan itu. Apa itu yang kurma? Suara siapa sih? Siapa sih ngobrol? Bukan, Kusmendik Wulan. Iya, siapa sih Pusmendik? Maka sahabat pun membacakan surat Al-Fatihah dan dikumpulkan ludahnya, lalu dia meludah, maka sembuhlah orang tersebut. Boleh nggak kita praktekin? Boleh ke anak sendiri. Nah, kadang pernah nih, kalau punya bayi kan, di ibu-ibu tuh kan tangannya ke ludahnya, tadi diusapin ke lukanya, kan gitu kan. Ya sebenarnya itu rukyat udah dari zamannya Nabi SAW itu, ya. Maka di sini kata Ibnu Hajar, sungguhnya an-nafas di bawahnya at-taflu. Kalau at-taflu diperbolehkan, maka an-nafas lebih utama lagi untuk dibolehkan. Jadi maksudnya ngeludah yang benar-benar aja dibolehin, apalagi nafas yang tiupannya itu seakan-akan ada ludahnya. Jadi pertama tadi apa? Pertama
cara-cara ruqyah syar'i, pertama dengan tiupan yang disertai dengan sedikit air liur, an-nafas. Kedua, at-tahu, ya, meniup pakai meniupnya sampai keluar air liurnya, tapi belum sampai derajat meludah. Yang ketiga, meruqyahnya tanpa tiupan sama sekali. Boleh? Boleh. Jadi nggak pakai ludah ya. Hadis dari siapa? Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridon au utiya bihi qala azhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW jika menjenguk orang sakit, nih, jadi teman-teman punya pegangan nih, kalau nengokin orang sakit, jangan cuma diajakin ngegosip, ya. Udah kagak bawa makanan, kagak bawa bahan, ngegosip pula, gitu kan. Kagak baca doa, ya Allah. Apa sunahnya yang nengok orang sakit? Bacain dia doa. Ya, ketika nengok orang sakit atau didatangkan orang sakit kepada dia, maka beliau berkata, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru. Yang saat ini suaminya lagi sakit, boleh baca itu sambil tiup ke arah matanya. Yakin sama Allah Ta'ala. Baca Al-Fatihah dulu, lalu baca doa ini, tiup pelan-pelan. Ingat tiup jangan diludahin. Tiup pelan-pelan matanya suami. Insya Allah semoga Allah kasih kesembuhan. Oke. Lalu dari Abdul Aziz dia berkata, aku dan Sabit menemui Anas bin Malik. Maka Sabit berkata, wahai Abu Hamzah. Siapa Abu Hamzah? Itu kunyahnya Anas bin Malik, dia punya anak namanya Hamzah. Aku sakit. Maka Anas berkata, maukah aku meruqyahmu dengan ruqyahnya Rasulullah SAW? Kata Sabit, mau. Maka Anas berkata, itu tadi ya, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi ya Allah wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Itu doanya Nabi setiap kali beliau meruqyah. Itu cara ketiga. Cara keempat gimana? Nah, ini cara keempat ini kalau boleh saya bilang ini spesial untuk kasus penyakit kulit. Dan saya praktekin di sini nih teman-teman. Kalau yang ketemu saya dari awal kan tahu dulu nih lebar banget. Nah, ini saya pakai doa itu. Jadi gini. Ini hadis juga dari Aisyah. Boleh dicatat ya. Bismillah ya. Kalau anaknya misalnya jatuh, luka, kecelakaan, boleh pakai itu. Kadang-kadang kita ada perasaan, ih kan lukanya gede banget, masa bisa sih pakai itu? Ya Allah, Rabbi, ya Tuhanku, itu doa diajarin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan? Boleh dicatat. Ya. Bismillah, ya catat ya. Bismillah. Turbatu ardina. Turbatu ardina. Bismillahi turbatu ardina. Ya, Bismillahi turbatnya aneh tulis di Bismillah. Aku sedang mau mendikte. Turbatu ardina. Piri koti Mbak Dina Yusfa Sakimuna Bi Izni Rabbina. Lihat di chat. Bismillahi. Kok turbot sih ya Allah? Maaf ya, itu turbatu. Turbatu ya? Iya. Turbatu kan ya? Turbatu ini maaf itu typo saya tadi nggak ngecek lagi. Bismillahi turbatu ardina birikoti ba'dina bukan bardina ya. Ba'dina pakai ain ba'dina. Birigoti sebentar. Birikoti kof pakai kof birikoti. Birikoti bardina. Birikoti bukan kok biriko kok. Oh iya. Birikoti bardina terus Yusfa Sakimuna biizni Rabbina. Punya jerawat nih ya. Tangannya ke mulut dulu, terus ke teras tuh, ubin teras yang banyak debu itu. Nempelkan debunya ke jarinya.
usapin ke jerawatnya, baca doa, insya Allah, coba buktikan. Ya, pokoknya semua penyakit, insya Allah. Kulit ya, Ya, yang ada di kulit. terutama sih kulit, tapi ini nggak dibilang khusus untuk kulit, jadi bisa apa saja. Nah, apalagi yang punya penyakit kulit, maksud aneh gitu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW berkata kepada orang yang sakit. Itu tadi bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Ntar Anda tulisin ke grup ya Arabnya. Bismillah. Apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya dengan nama Allah tanah bumi kami dengan liur sebagian kami ya dengan nama Allah tanah bumi kami dengan liur sebagian kami Dengan liur sebagian kami disembuhkan orang yang sakit di antara kami yusfasakimuna ya disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Rob kami dengan izin Rob kami dengan izin roh kami. Rob Ya kok jadi roh sih? dengan izin Rob kami Dengan nama Allah, dengan nama Allah tanah bumi kami dengan liur sebagian kami disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Rob kami. cakep kece Winda dan malam indah barokallahu fiik. Nah, Kita taruh kalau di kata sini harus di kalau kata An-Nawawi, makna hadis ini adalah Nabi ini dibayangkan ya, Nabi SAW mengambil air liurnya dengan jari telunjuknya. Gini ya, mengambil air liur dengan jari telunjuknya, lalu beliau letakkan telunjuknya di tanah. Oh ya. Lalu sebagian tanah menempel pada jarinya. Nah, diusapkan pada lokasi luka atau daerah sakitnya. Wow. Nah, beliau baca doa ini ketika sedang mengusap gitu. Boleh ya lo ya, itu kalau anak-anaknya sakit perut atau apapun, tanya sakitnya pusatnya di mana? Perut bun misalnya. Langsung deh bundanya keluar sono, ambil tuh tanah pakai Dari tanah. Insya Ya Allah. lihat dulu Bu tanahnya kalau ada ayam. Jangan sembarangan colek-colek ya Bu ya. Itu cara keempat. Cara kelima gimana kira-kira? Udah sering aneh praktekin sih, tapi kalau ditanya Bu Mima pasti dia nggak tahu. Mumpung orang yang nggak ada Win, nggak kelihatan kita. Oh, nongol dia tuh. Cara kelima, mengusapkan tangan ke tubuh. Mengusapkan tangan ke tubuh. Sakitnya dari kepala sampai ujung kaki. Gimana? Kalau dari kepala sampai ujung kaki, usapnya di ubun-ubun. Ya, lunjuk itu ke ubun-ubun. Sambil usap, sambil baca doa, sambil bayangkan itu usapan insya Allah berpengaruh sampai ke kaki. Ya. Nah, yang kelima mengusapkan tangan ke tubuh. Gimana caranya? Dari Utsman bin Abil As As-Saqafi bahwasanya beliau mengeluhkan kepada Nabi rasa sakit yang dirasakan di tubuhnya sejak dia masuk Islam. Ya, sejak dia masuk Islam dia sakit terus nih badannya nih. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang kau rasakan sakit. Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang kau rasakan sakit. Boleh nih. Lan, Pak Anto ada nggak di situ? Ya, Pak Anto tangannya letakkan di matanya yang sakit. Nah, yang sakit tadi, yakin ya, bismillah. Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit, yang kau rasakan sakit tadi. Ikuti saya. Kita baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian bacaan selanjutnya, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Ntar nih catetin deh. Nanti Ulan boleh bacain ke Pak Su. Dini ke tangannya tuh, Dini ya, bacain ke tangannya yang lagi ngerasa nggak enak. Siapa lagi yang kurang sehat? Mbak Mary boleh usapin ke seluruh tubuhnya.
Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru 7 kali. Nanti Anda kasih di grup. Nanti Ulan mau masuk ke grup Lan? Dimasukin ke grup ya. Bu Indah, Ulan masukin ke grup ya sama Mbak Dini ini. Ini bestie berdua tuh. Artinya, aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya dari keburukan yang aku rasakan dan yang aku takutkan. Kita kan kalau sakit, kita rasain dan kita takut, bener nggak? Takutnya apa? Aduh, takutnya kenapa-napa nih mata gue. Takutnya kenapa-napa nih tanganku. Takutnya kenapa-napa nih jantungku. Kayak gitu kan. Maka kita baca itu. Sakit dadanya baca. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Insya Allah ntar nih catetin khusus buat teman-teman semua di grup ini. Itu cara ke-5. Cara ke-6, udah kita praktekin ke sebagian besar teman-teman di sini. Ini kita kayak bikin air ruqyah. Ya, cara ke-6 adalah dengan membaca, lalu ditiupkan ke air diminumkan kepada yang sakit, atau diusapkan kepada bagian tubuh yang sakit, atau dimandikan dengan air tersebut. 3 ya, diminum, atau diusapin ke bagian tubuh yang sakit, atau pakai mandi. Dalilnya dari mana? Dari Ali bin Abi Thalib. Ya, bahwasanya Nabi SAW sedang sholat. Lagi sholat di sana sama kalajengking. Maka beliau berkata, Allah melaknat kalajengking. Kalajengking tidak meninggalkan gangguannya kepada orang yang sedang sholat. Dan tidak juga kepada lainnya. Maka Nabi meminta air dan garam. Nah, kan suka ada yang, itu pernah tuh ada perdebatan tuh. Dari mana syariatnya pakai garam? Ini Nabi ngambil air, kasih garam. Secara ilmiahnya kan memang binatang kayak gitu nggak bisa pakai garam, bener nggak? Lintah, kalajengking, ular kan takut sama garam kan? Nah, minta air, kasih garam, maka Nabi mengusap dengan air tersebut dan membaca Al-Kafirun, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi siapa bilang ruqyah itu sulit? Ruqyah gampang, yang penting yakin. Nabi baca apa? Al-Kafirun, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini hadis sahih dari Ali bin Abi Thalib. Menyampaikan dari Nabi SAW, ada dalam kitab At-Tabrani. Nah, kemudian itu kan kalau Nabi minta air pakai garam ya, diusapin. Nah, sekarang yang caranya dimandiin, apa dalilnya? Ini dari Abu Ma'syar, dari Aisyah, bahwasanya Aisyah memandang tidak mengapa dibacakan di air, lalu air tersebut diguyurkan ke orang yang sakit. Nah, berarti kan boleh kita bikin air ruqyah buat mandi gitu ya. Yang ketiga, demikian juga para ulama membolehkan minum dengan air yang sudah dibacakan ruqyah. Siapa ulama yang membolehkan? Imam Ahmad. Ya, dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, berarti juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga begitu. Itu cara ke-6. Cara ke-7 ini banyak perdebatan, tapi masih ada yang menggunakan. Kalau ketemu kiai atau ustadz yang pakai cara ini jangan disalahin. Ini memang masih boleh. Caranya gimana sih? Mereka tulis ayat-ayat Quran. Misalnya biasa mereka nulis di piring putih, di piring pakai spidol. Mereka tulis ayat Quran, lalu dihapus dengan air. Jadi udah piring itu ditulis, dituangin air. Jadi bacaan itu kan kehapusnya dengan air itu. Nah, air itu diminum atau dipakai mandi. Gitu ya. Boleh ini, boleh. Ya, ini ulama yang banyak bilang begini, Mujahid, Abu Kilabah, Ahmad bin Hambal, ya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu boleh. Jadi kalau mau pakai cara ini, kita punya dalil yang penting. Lan, kalau pakai cara kayak gitu, Lan siapa yang ngajarin? Ini kata ulama boleh. Siapa aja? Di antaranya Ahmad Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya. Nah, tapi cara ini dibenci oleh ulama Ibrahim An-Nakhai. Tapi begini, kalau kita ingat perkataan Imam Syafi'i, kalau kata Imam Syafi'i, apapun yang keluar dari ucapanku, boleh kamu ambil, boleh kamu abaikan, boleh ditolak gitu maksudnya. Kecuali perkataan Nabi SAW. Artinya, selevel Imam Syafi'i pun, boleh kita nggak pakai kata-katanya. Gitu loh. Boleh kita ambil, boleh kita nggak pakai. Yang penting bukan Nabi gitu loh. Kalau Nabi harus kita dengerin. Maka dengan cara ini,
Ada yang mau ambil silakan, ada yang mau nggak ambil silakan, ya. Jadi ingat ya, ada 7 cara meruqyah yang masih syar'i, ya. Tiupan yang lembut yang mungkin ada terpercik ludah sedikit. Kedua, tiupan yang memang ada ludahnya tapi belum sampai derajat meludah. Ketiga, apa tadi ketiga? Ketiga, ketiga dengan itu, ketiga dengan tanpa tiupan. Ketiga tanpa tiupan sama sekali. Keempat, ludah pakai tanah. Kelima, ngusapin tangan ke seluruh tubuh. Keenam, ruqyah dengan membaca lalu ditipin ke air, airnya entah diminum atau dipakai mandi atau diusapin. Kemudian yang ketujuh, ditulisin sebagian ayat Al-Quran di sebuah tempat atau wadah yang nanti ketika kita kasih air dia bisa kehapus dengan air tersebut, lalu airnya dipakai minum atau dipakai mandi. Boleh. Ini menurut ulama, beberapa ulama. Gitu ya. Tapi ada yang mau nanya? Waalaikumsalam. Ada yang mau nanya nggak? Menanya Ustazah, Monggo. gini, apa namanya, kalau orang di ruqyah itu kan biasanya suka ada reaksi ya. Nah, kalau bagi kita yang baru mau, misalnya kita mau meruqyah diri sendiri, atau mau meruqyah anak, itu gimana apa namanya, menangani kalau terjadi reaksi-reaksi yang di luar ininya kita gitu, kemampuan kita gitu, Ustazah. Dan dari yang tadi 7 itu kita memilih berdasarkan penyakit atau tingkat keberatan penyakitnya gitu, Ustazah. Apa memang bebas aja lah mau yang mana yang mungkin kita anggap lebih mudah gitu. Pertanyaan bagus ya Mbak Abdia. Satu, gimana cara kita ngeruqyah? Kalau bahasa saya ya, gimana cara kita meruqyah dengan meminimalisir kerasukan, ya kan? Iya, iya. Ya, kita minimalisir kerasukan. Dulu ada tuh Ustadz namanya Ustadz Adam Amrullah. Ustadz Adam Amrullah itu dia mengusung ruqyah dengan cinta, kata beliau. Jadi ruqyah yang tanpa pakai kesurupan. Jadi bahasanya gini, kalau ada ruqyah yang nggak sampai orang yang histeris, kesurupan, kadang-kadang orang awam bilangnya, ih nggak kenapa-napa tuh. Nah seakan-akan ruqyah tidak manjur. Seakan-akan ruqyah harus dengan kesurupan. Sebenarnya enggak. Jadi bagaimana caranya biar kita bisa meminimalisir kesurupan? Satu, orang yang diruqyah itu ajak ngobrol dulu. Ajak ngobrol dulu, tanya apakah dia menyimpan perasaan yang enggak enak di dalam hati dia, apakah ada sangkut pautnya sama orang. Kalau ada sangkut orang, dia suruh memaafkan dulu. Ya, dia suruh memaafkan dulu. Biasanya orang-orang yang kerasukan itu kan artinya jin bisa menguasai dia ya. Jin bisa menguasai tubuhnya di sebagian. Itu karena endapan perasaan negatif yang masih dia simpen. Jadi perasaan terutama amarah yang disimpan dalam-dalam. Jadi amarah itu adalah vitamin buat mereka. Jadi kalau nggak pengen kesurupan, ajak dia memaafkan dulu. Makanya kalau kita pakai diagram kesembuhan, yang paling memiliki porsi terbesar adalah tazkiyatun nafs. Ya, kita diajarin memaafkan orang dulu dan ridho sama Allah dulu. Kalau nggak pakai memaafkan, ya biasa itu tadi. Saya dulu awal-awal suka nemuin kayak tadi ya. Oh, gitu kan menjerit lah, histeris lah gitu ya. Biasanya itu kembali kepada yang bersangkutan. Dia masih nyimpen perasaan marah. Ya. Itu ya Mbak Abi ya. Jadi satu, ajak ngobrol dulu. Ajak dia memaafkan dulu. Biasanya kalau orang memang parah perasaan marahnya yang dipendem, itu kita ajak memaafkan pun dia susah. Saya pernah tuh meruqyah bareng-bareng, pas saya bilang, ayo kita maafkan. Nggak bisa Umi, nggak bisa. Nangis ngejer dia. Ya, saya juga nggak bisa nyalahin, kekuatan orang beda-beda, nggak bisa kita, ini lo timbang kita juga susah banget sih, nggak bisa. Kita nggak boleh mencela orang karena kekuatan orang tuh beda-beda. Kalau dia bilang nggak bisa, kita nggak tahu trauma apa, sedalam apa yang dialami kan gitu ya. Ya kita pakai pendekatan pokoknya. Makanya enak banget kalau perempuan ruqyah dengan perempuan. Iya. Karena biasanya memang perempuan tuh
lukanya banyak yang nggak kelihatan. Ya, Asik. Luka tak berdarah. ya luka Asik. tak berdarah, tapi bikin penyakit, gitu kan. Tapi kalau kalau mau di apa dielaborasikan dengan kesembuhan, apakah ruqyah satu-satunya jalan keluar? Hmm. Sebelum saya jawab pertanyaan Winda, tadi Mbak Pri masih satu lagi pertanyaan dia. Dari 7 cara tadi, apakah itu kita pakai sesuai dengan status penyakitnya, ataukah kita dipilih Mbak Pri? Iya, jangan semuanya ya. Dipele, terserah Mbak Pri mau pakai yang mana. Ya, tapi itu tadi yang cara keempat yang pakai tanah tadi, terutama memang kalau untuk penyakit kulit, ya bisa kita usapin, gitu ya. Udah pertanyaan Mbak Abdi sudah saya jawab. Sekarang Bu Winda, apakah ruqyah menjadi satu-satunya cara? Nah, kita bisa lihat di surat Al-Isra 82. Di situ Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah Ta'ala bilang di Quran tuh, dan kami turunkan Quran itu biar Quran itu bisa jadi penawar, gitu. Jadi maksud Allah tuh Quran itu sendiri jadi penawar, jadi obat. Tapi buat orang yang beriman, yakin dulu. Tuh. Maksudnya, saya pribadi setelah saya mengenal ruqyah, saya anggap ruqyah itu langkah pertama dulu. Apapun sakit kita, ruqyah langkah pertama. Kenapa? Orang banyak mengambil ruqyah sebagai langkah terakhir. Udah capek ke dokter segala macam baru ke ruqyah. Sebenarnya salah. Ruqyah itu langkah pertama. Kenapa? Maksudnya kita izin sama yang nurunin penyakit gitu loh. Izin sama yang maha menyembuhkan. Ya Rob, aku sakit nih gitu loh. Karena pengalaman, jadi saya tidak menafikan dokter ya, saya nggak anti sama dokter, enggak. Jadi sambil kita izin, sambil kita meruqyah, ntar kalau kita emang datangi ke Allah dulu, Allah yang kasih petunjuk. Contohnya apa ya? Misalnya ketika dia ruqyah, ntar Allah kasih petunjuk tuh, dia harus ke dokter misalnya. Nah, ketika kita izin sama Allah dulu, kita ke Allah dulu, insya Allah kita nggak ketemu tempat dokter yang salah. Kan ada orang kadang-kadang penyakit makin parah gara-gara ketemu dokter yang salah diagnosa atau segala macam gitu kan. Makanya ke Allah dulu. Ya Rob saya sakit nih kayak gitu. Ya Rob saya sakit nih maka saya mau ngeruqyah. Sebenarnya sakit apapun itu tadi kalau memang diyakin dengan ruqyah itu insya Allah sembuh. Iya kadang-kadang ke ruqyah itu sebenarnya sudah kayak sudah alternatif terakhir karena semua sudah dicoba gitu kan. Iya. Tapi ya gitu deh. Padahal kemarin pengalamanku tuh ya begitu tahu si Kalista begitu tuh ya kan yang apa meminta juga untuk meruqyah. Yang dipasangkan beberapa itu murotal itu ya. Mungkin yang jadi aku ngerasanya bahwa Allah bantu di saat itu tuh kayak yang dia tuh bereaksinya kok jadi makin aneh gitu. Maksudnya reaksinya kok jadi berarti udah nggak benar nih, obatnya nggak benar gitu kan. Makanya sempat pindah rumah sakit tuh karena aku ngerasa kok ini tadinya kan kita abai aja gitu loh, maksudnya ya udah berarti emang masih proses gitu kali gitu ya. Tapi ternyata sepanjang proses itu tuh dia ngerasa lebih sakit, lebih reaktif gitu loh, makanya sudahlah, makanya kita putuskan untuk pindah rumah sakit tuh kayaknya juga Allah kan. Nah itu bahasa itu petunjuk. Jadi bukan berarti dengan ruqyah lantas kita nggak butuh dokter, nggak juga. Iya. Misalnya kayak contoh orang aja gitu ya. Iya, misalnya contoh kayak orang DBD. Sambil dia ruqyah, sambil dia cek ke lab. Trombositnya masih aman apa enggak gitu. Jadi ada ikhtiar. Ikhtiar itu dunia akhirat gitu loh ya. Jadi kayak saya pernah meruqyah juga langsung di rumah sakit seorang anak yang leukositnya tinggi banget. Ruqyah nih, ruqyah ain doang. Ibunya udah nangis-nangis. Masya Allah. Kalau leukositnya tuh berapa ribu gitu, tinggi banget ya. Terus itu saya ke sana tuh asar ya. Nah, besok pagi cek lagi, dikabarin menjelang asar, leukositnya udah normal. Masya Allah. Nah, itu kalau agak pakai campur tangan lab kan juga nggak ketahuan gitu. Jadi silakan, bilang tuh sinergiin. Dapat obat dari dokter, silakan. Air minumnya di ruqyah. Bacain Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Bisa. Benar itu aku banget kemarin tuh. Ya kan? Jadi gitu ya. Ini lagi Ustazah. Ya. Mau nanya gini. Kalau misalnya gitu, kita bukan tidak yakin dengan ruqyahnya, tapi kita tidak yakin dengan diri kita bahwa kita mampu untuk meruqyah gitu. Jadi ya kan kalau yang
meruqyah itu harus orang yang benar-benar solih gitu ya, yang amalnya Terus banyak. maksud lo gue solihah banget gitu ya, gue udah Tahu, solihah. aku baru aku langsung gini, ya Allah kita keren banget apa? Masya Iya, Allah. maksudnya jadi ada punya kekhawatiran sendiri karena kan mungkin nih ada beberapa kasus gitu ya. Saya melihat ada sakit-sakit mental di anak-anak saya, kan ada 2 orang gitu ya. Yang satu memang saya sedang apa namanya berobat ke psikiater, kan ke psikolog lagi ke psikiater. Jadi saya punya keinginan memang untuk mau meruqyah gitu. Tapi saya sendiri nggak yakin dengan kesolihan saya sendiri gitu. Jadi pengen minta bantuan, apa saya harus minta bantuan orang lain gitu. Sebetulnya yang lebih bagusnya itu bagaimana gitu, Ustazah? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Saya juga waktu belum tahu ilmunya, saya itu soal ruqyah itu awal-awal saya kenal ruqyah selama 1 tahun lebih itu setiap ada orang butuh saya pasti oper ke teman saya, waktu itu dia dari Mesir. Jadi waktu itu justru saya tahu ruqyah itu beliau menangani dari jauh dari Mesir, online caranya. Akhi ini ada yang begini nih, jebret, saya kasih, pokoknya saya hubungkan terus. Kenapa? Saya merasa saya nggak bisa ruqyah gitu ya, saya merasa nggak bisa ruqyah. Sampai tiba suatu hari ketika saya sudah sama Pak Su nih, diminta ngeruqyah rumahnya teman. Itu juga masih belum pede ya. Nah, eh, sambil ngeruqyah, sambil terus belajar, ketemu temen yang memang dia sudah menghadapi sihir selama 12 tahun, dan dia juga udah belajar ruqyah. Jadi bahasa kita enaknya belajar sono sini itu kita jadi tahu, oh ternyata metode ini ada, oh ternyata metode ini ada, oh ternyata ayatnya bisa pakai ini, oh bisa pakai. Jadi gitu loh, sambil belajar, sambil terjun, sambil terus belajar. Jadi saya udah belajar sama Ustadz Nurudin Al Indonesia, saya udah belajar sama Ustadz Faizar, saya udah belajar sama Ustadz Abu Fadlan, sudah belajar sama apa namanya, banyak lah ya insya Allah ya. Maksudnya semua semua yang memang mereka punya metode, insya Allah kita ambil aja selama nggak mengandung kesyirikan. Sebenarnya Mbak Abdi ya, disebutkan dalam apa ya bahasanya ya, doa seorang ibu untuk anaknya itu seperti doa Nabi buat umatnya. Jadi manjur, ijabah yang namanya doa dari ibu ke anaknya. Kita ambil dalilnya Rasulullah sama Aisyah saling meruqyah. Kalau Rasulullah sakit, Aisyah yang meruqyah. Aisyah sakit, Rasulullah yang meruqyah. Artinya antara pasangan pun bisa. Apalagi antara ibu sama anak, ya. Nah, jadi sekarang yang tinggal di mantapkan adalah kepedeannya Mbak Abdia. Gitu ya. Tadi anaknya 2 kan Mbak Abdia. Coba Mbak Abdia pakai nomor cara nomor 6 kalau nggak salah. Coba pakai cara nomor 6. Cara-cara ruqyah syar'i. Ya. Terus saya kasih lagi tips ini Mbak Abdia. Jangan nangis dong cinta. Saya kasih tips lagi. Mbak Abdia mandi di rumah pakai bak apa pakai shower? Ada dua-duanya. Orang kaya. Rumahku nggak ada gayung nih, Mbak Bia. Kalau anak-anaknya mandi di mana? Yang ada bak apa pakai shower? Ya, di kamar mandi itu ada shower, ada bukan bak, jadi ada ember besar gitu. Jadi kadang-kadang ya tergantung maunya gitu. Kalau bisa sih mereka mandinya pakai air bak juga ya, maksudnya dari ember itu. Jadi gini, Mbak Abdia setiap wudhu 5 waktu, apalagi kalau tahajud, wudhu di keran yang di atas ember. Jadi biar air wudhu dari Mbak Abdia semuanya masuk ke dalam ember tersebut. Ya, kecuali kumur-kumur ya, kecuali kumur-kumur. Jadi dari cuci tangan, kumur-kumur keluar, sampai kaki semua airnya itu biar masuk ke dalam ember. Biarin anak-anak mandi pakai air itu. Jadi Mbak Abdia ketika sambil wudhu, sambil niat bikin air bekas wudhu supaya jadi air ruqyah ain. Insya Allah Mbak Abdia coba cara ini mulai sekarang nih. Ini tanggal berapa nih Bu Winda? Tanggal 14 Nah, 13 Mbak Abdia saya kasih challenge ya. Tanggal 13 ini mulai ntar malam tahajud wudhu di situ. Setiap hari wudhu di situ, air yang mereka pakai mandi pakai air itu. Saya tunggu ketemuan lagi Senin berikutnya. Kalau kagak ada updatean berarti
apa Aman. namanya? Bukan, kalau nggak ada update perubahan, berarti entah dia masih belum pede, gitu ya. Bisa jadi. Maka harus pede. Ya, Allah bilang apa di surat Al-Isra tadi? Lil mu'minin. Quran itu jadi penawar atau jadi obat lil mu'minin. Yakinin dulu, harus yakin, baru dapet. Jadi yang bikin nggak dapet karena kita nggak yakin. Dan nggak ada dibilang harus fasih dulu ngajinya, enggak. Harus pinter dulu, kitab tauhid harus hatam 3-4 kali baru boleh ngerukyah, enggak. Kita semua di kelas ini yang hadir sekarang ini semua bisa loh ngerukyah diri sendiri, insya Allah. Itu ya. Jadi sekarang kan kita sudah masuk bab tamimah dan rukyah. Insya Allah Senin depan kalau teman-teman bersedia kita rukyah bareng. Rukyah bareng. Praktek rukyah bareng. Online ya? Senin besok tidak pakai buku tapi siapin air minumnya, siapin kresek, siapin tisu, udah. Ya, jadi Ustazah, itu perlu saya komunikasikan nggak dengan anaknya gitu? Tentang mandi dia mandi dengan air itu gitu. Nanti Ya, kamu mandi boleh. di sini. Masa ini udah ada air ruqyah lah dari air wudhu gitu. Perlu Boleh, bilang aja ini air udah mama doain gitu aja bilang. Jangan bilang bekas wudhu, ini air udah mama doain, kalian mandi di sini ya gitu. Ya. ya, Insya siap. Allah Insya bener Allah. Mbak Abdia harus yakin. Kita ini bahasanya dititipin barang ya sama Allah. Kita kayak punya HP. HP kalau rusak siapa yang bisa benerin? Tukang HP-nya kan. handphone ya. Kita punya anak kita punya kekurangan, punya segala macam. Yang bisa benerin Allah, bukan kita. Nah, kita cuma minta, ya Rob benerin nih. Ada lecet-lecetnya ya Allah. Tapi caranya dengan yang Allah sudah kasih tahu lewat lisan Nabi SAW dengan rukyah. Ya. Nurul, nggak nanya Nurul, aku kerindu sama suaramu Nurul. Ya, jazakillah khair Ustazah. Pak Iyakin, Mbak Abdia. Insya Allah ya, aneh challenge Senin besok aneh harus dengar laporan dari Mbak Abdia. Insya Allah, Insya Allah. Mohon doanya. Siap, insya Allah kita semua doain ya kebaikan buat Mbak Abdia. Ya sararulakum murakum. Semoga Allah memudahkan semua urusan Mbak Abdia. Ini sebenarnya banyak penjelasan tentang jimat lagi, tapi saya nggak mau jelasin ya nanti tambah bingung soalnya. Iya, nanti ini apa? Timpang apa? Saya kasih hadis dari Auf bin Malik. Kata Auf gini, dulu di masa jahiliyah kami juga biasa merukyah. Maka ketika Rasulullah udah jelasin tentang rukyah, kami nanya, ya Rasulullah, gimana menurut Anda akan hal itu? Maksudnya rukyahnya kita gimana nih? Kata Rasulullah, coba tunjukin, kata Rasulullah. Tunjukin bagaimana rukyah kalian. Nah, udah ditunjukin, kata Rasulullah, tidak apa-apa merukyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ya, selama kita nggak ada kesyirikan, kita nggak apa-apa merukyah. Jadi kalau merukyah pun misalnya niatnya bilang jangan minta dirukyah. Saya mau pengen merukyah, ajarin dong, bimbing gitu loh. Saya pun gitu kalau merukyah orang, saya bilang saya nggak bilang saya mau rukyah. Yuk, saya bantuin rukyah gitu loh. Karena kesembuhan tuh cuma milik Allah gitu loh. Ya. Jadi kita jangan meyakini rukyah itulah sebagai solusinya, bukan. Kita cuma menempuh ikhtiar dengan rukyah. Nah, nanti terserah Allah deh nih mau ngasih sembuh atau tidak gitu. Jadi kata apa namanya? Penulisan jimat dengan ayat Quran itu salah satu bentuk merukyah dengan tulisan kata Al-Baihaqi, jika dia merukyah dengan sesuatu yang tidak diketahui maknanya atau dengan yang diyakini oleh ahlul jahiliyah di mana mereka menyandarkan kesembuhan kepada rukyah itu baru nggak boleh. Nah, tapi jika dia merukyah dengan Quran atau dengan sesuatu yang zikir-zikir yang dia tahu maknanya untuk mendekatkan diri pada Allah, nah, terus dia yakin kesembuhannya dari Allah, itu nggak apa-apa. Jadi yang penting rukyah itu hati dibawa yakin sembuh ini dari Allah gitu. Bukan karena ustadz rukyahnya, bukan karena apa-apanya, tapi karena Allah Ta'ala. Gitu ya. Siapa lagi yang mau nanya? Silakan. Ini penjelasan tentang rukyah sudah selesai. Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya sudah. Kita ke kandungan bab ini. Kandungan bab ini nomor 1. Nomor 1 Mbak Abdia. Mbak Abdia nomor 1 sama nomor 2. Nomor 3 Mbak Rini.
Nomor 4, Mbak Mirna, apakah dirimu ada Mbak Mirna? Kalau ada, Mbak Mirna nomor 4. Nomor 5, Mbak Mary. Ada di kitabnya nggak Mbak Mer? Ada seharusnya. Ada ya? Ada. Oke. Nomor 6, Rifka Hanum. Nomor 7, Mbak Heni. Nomor 8, Mbak Diana. Nomor 9, Mbak Ninis. Admin simak aja. Padahal buku aku udah ketemu loh, udah pulang. 1, 2, Mbak Abdiah. Monggo. Masih di mute, Mbak Abdiah. Dibuka dulu mute-nya. Yang halaman berapa ya? 34, sayang. 4. Ya, dan tadi nggak dibuka, Mbak. Tambah Bukan, cuma dibuka kasih ya ini nih bukunya. Insya Allah. yang itu. Mbak Dini itu. Kandungan bab ini 1, pengertian ruqyah dan tamimah. 2, pengertian tilawah. Tiwala. Tiwala. Ayo jelasin ke Ane. Ada 3 tuh. Ruqyah, tamimah, tiwala. Apa? Ruqyah apa? Tamimah apa? Tiwala apa? Kalau apa sih tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak ain. Tiwala? Tiwala adalah sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seorang istri mencintai suaminya atau seorang suami mencintai istrinya. Tadi bahasa lainnya pelet ya. Ya, jadi bahasa sederhananya tamimah itu barang yang bisa digantung, yang biasanya digantungkan di leher anak kecil, tapi sebenarnya banyak macamnya, bisa digantungin, bisa disimpan, kayak gitu ya. Karena orang dewasa juga ada yang pakai. Kemudian tiwala sesuatu barang yang digunakan buat sarana sihir mahabbah, sihir pelet tadi. Lalu ruqyah? Ruqyah adalah atau yang disebut juga azimah atau apa sih? Jimat ya. Apa? Pakai bahasa sendiri coba, bahasanya Mbak Abdia sendiri. Oh ya, ruqyah itu semacam bacaan-bacaan dari Quran atau dari hadis. Pengobatan. Bacaan syariah. Ya, pengobatan yang menggunakan ayat-ayat Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Udah gitu doang. Oke. Nomor 3, Mbak Rini tadi ya? Nomor 3. Mbak Rini. Gak ada. Mbak Nurul. Gak ada juga. Rifah Hanum. Gak ada juga. Ya Allah Robi. Nomor 3 nih deh. Nomor 3 Bu Admin. Bu Indah. Bahwa ketiga jenis ini semuanya tanpa terkecuali termasuk syirik. Ya. Ruqyah, tamimah, tiwala. Ya. Berarti ruqyah syirik dong Bu Indah. Kok ketabok ini gue? Jelasin dong. Kalau dianggap sebagai apa ya namanya satu-satunya pengobatan itu ya? Maksudnya dianggap dengan ruqyah kesembuhan itu datang dari ruqyah itu sendiri. Ya, datang dari ruqyah gitu, bukan karena izin Allah dengan melalui ikhtiar ruqyah gitu kan? Dan tidak dengan ayat Quran, nggak pakai doa. Sip, jazakillah khair. Nomor 4 Mbak Mirna. Adapun ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah untuk mengobati ain atau sengatan tidak termasuk hal tersebut. Jadi nomor 3 itu dikasih tambahan di nomor 4-nya. Kan dibilang syirik kan semuanya. Jadi kecuali kalau ruqyah pakai ayat Quran, pakai doa-doa yang Nabi ajarkan, ya untuk ain dan sengatan enggak termasuk ke dalam kesyirikan. Yang nomor 5, tadi Hani bilang siapa nomor 5 ya? Nurul tadi disuruh, suara saya nggak kedengeran. Emang kenapa nggak kedengeran? Nurul coba ngomong dulu, kenapa? Oh iya, dia kedengeran nih suaranya ya. Padahal dia udah unmute tuh. Ayo Mbak Mary deh, Mbak Mary, nomor 5. Iya, emang tadi saya saja nomor 5. Oh, enggak tadi aku bacain chatnya, maaf ya Bu. Jika tamimah itu dari ayat-ayat suci Al-Quran, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Apakah termasuk hal tersebut atau tidak? Jadi kalau ada tamimah yang dibuat ya Pak dari ayat Quran,
itu terjadi perbedaan pendapat gitu ya Mbak Mary ya. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, kalau kita misalnya bahasa, kalau saya nih, saya pribadi, saya bahasanya karena saya ilmu saya dikit, dalil saya dikit, saya nggak menguasai banyak dalil, saya pilih yang aman, mendingan nggak boleh gitu aja. Takutnya orang-orang awam itu akan nanti bergantung pada si benda tersebut. Seperti itu sih. Banyak sih yang membolehkan, cuman itu tadi ya Ibrahim An-Nakha'i apa eh makanya tadi saya bilang kalau saya mau jelasin tentang jimat-jimat yang boleh dan tidak boleh itu sebenarnya banyak pendapat ulama. Banyak. Nah, tapi udah kita ambil amannya, hati-hati aja. Itu ya Mbak Mer ya. Yes. Oke, nomor 6. Mbak Heni. Gak ada dia. Nomor Aku 6. aja udah. Mengalungkan tali busur panah pada leher binatang untuk menangkal atau mengusir air juga termasuk syirik. Ada nggak di hewan yang kalungnya dari tali busur? Ada. Kan Kebo-kebo yang gitu. kalau kita bilang kalung etnik ya. Heeh. Nah, Gue punya lagi. yang penting buat aksesoris mah nggak masalah. Oh iya. Atau memang ada niat tertentu dia. Yang nomor 7, Mbak Abdiah lagi, antara Abdiah Mbak Winda dan nih. 7. Tujuh, ancaman berat bagi orang yang mengenakan kalung dari busur panah. Ancaman beratnya apa tadi? Apa ya? Allah lepasin nasib dia ke benda tersebut. Barang itu. Oke. Ke-8 Winda. Keistimewaan pahala bagi orang yang memutuskan tamimah dari tubuh seseorang. Apa pahalanya? Seperti membebaskan seorang budak. Ya. Nomor 9 Mbak Ninis Listasari. Monggo. Kata-kata Ibrahim An-Nakha'i tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan perbedaan pendapat yang telah disebutkan, karena yang dimaksud Ibrahim adalah para sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi itu tadi ya, kata-kata Ibrahim itu maksudnya itu tadi yang dia membenci apa namanya? Membenci cara ruqyah yang pakai apa tuh tulisan di air itu gitu. Tapi nggak bertentangan. Maksudnya apa? Iya, mau ngambil sikapnya Ibrahim An-Nakha'i monggo, mau ngambil sikapnya para ulama yang membolehkan ya silakan. Ini kan para sahabat juga membolehkan. Jadi nggak bertentangan sebenarnya. Cuman Ibrahim nggak suka aja. Gitu. Ya, baik, jazakumullah khairan kasiron. Di antara sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah Al-Qoma, Al-Aswad, Abu Wa'il, Al-Haris dan segala macam. Baik, insya Allah teman-teman udah lebih paham ya tentang ruqyah, tamimah, dan tiwalah. Dan ternyata memang tiwalah itu sampai sekarang pun banyak ya. Maka banyak bermunculan para pelakor-pelakor, banyak bermunculan apa namanya perceraian-perceraian segala macam disebutkan dalam surat Al-Falaq wa min syarri nafasati fil uqad, dan dari perempuan-perempuan tukang sihir. Emang perempuan tukang sihir semua emang? Bener nggak? Contohnya Mbak Ninis nih, suami pulang kerja, capek segala macam, Mbak Ninis sudah sambut dengan wangi, senyuman, masakan anget. Itu capeknya hilang nggak suaminya? Hilang kan? Nah, untuk tukang sihir Mbak Ninis. Menyihir yang capek jadi hilang capeknya. Nah, tinggal sekarang kita milih mau jadi penyihir baik atau penyihir buruk. Dukun. Kalau gue dikatain nama laki gue dukun. Lo dikatain dukun? Iya, soalnya kalau ngeliat kamu tuh semua tuh tiba-tiba menjadi berubah. Terus tinggal yang terus bocahnya kalau kita nggak mau itu, ada maunya tuh Win. Baik, jazakumullah khair, saya serahkan kepada Mbak Winda untuk menutup. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan ya yang sudah hadir ya, Mbak Dini, Mbak Wulan. Insya Allah semoga kita bisa ketemu lagi di Senin selanjutnya. Amin. Baik, alhamdulillah teman-teman semua. Jadi sebenarnya saya juga mau menyampaikan bahwa kita akan memulai komitmen baru, yaitu mulainya 20.00 dan diusahakan selesai itu di 21.30. Ya emang kalau udah ngomongin pembahasan, kalau udah seru tuh emang jadi seru ya kayak malam ini. Masya Allah ya ngomongin tamimah doang nih belum sampai ruqyah sedalam-dalamnya ruqyah ya Om ya. Yang udah beberapa kali angkatan itu selalu di bab ini tuh selalu menegangkan gitu ya. Tapi ntar efeknya ada dua kemungkinan, dia akan stay di kelas tauhid atau dia akan
berpikir ulang untuk tetap ada di sini. Tapi apapun pilihan teman-teman semua, saya rasa kalau misalnya masih berpegang pada dalilnya agama kita, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa berlayar di perahu yang berbeda, tapi tujuan kita tetap sama. Asik. Baik, teman-teman semua, insya Allah kita selesai malam ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, ahlan wa sahlan. Kalau mau bergabung tetap masih ada di kelas ini, silakan hubungi saya. Nanti kita berjabri selanjutnya. Selebihnya mari kita ucapkan hamdalah, kemudian doa kafaratul majelis, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.